Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang mau ngomong. Opa satu kan? Oke, yang baru silakan videonya diaktifkan. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anjir. Hari ini kita akan belajar materi tentang radiasi elektromagnetik. Jadi dalam ini kita akan menggunakan bahan ajar yang akan sharing. Cara menampilkan bahan ajarnya. Jadi kalau bagi kalian yang online, kalian lihat. Bagi yang tidak online, nanti saya akan share bahan ajarnya di grup WA kalian. Wah. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik. Jadi kalau kalian belajar tentang gelombang yang dipelajari di semester 1, radiasi elektromagnetik ini merupakan gelombang yang mengangkat tanpa adanya medium pengantar. Ya, cek. Bisa didengar? Oke, bisa didengar? Bisa, Pak. Pak. Ya udah ini deh. Jadi galak bayang gitu. So ada suara-suara. Bisa ya? Bisa, Ustaz. Jadi radiasi elektromagnetik ini merupakan radiasi dari dua hubungan antara listrik dan medan magnet. Kita pelajari keduanya pada materi sebelumnya tentang radiasi elektromagnetik.
magnetik. Nah, sekarang kita belajar tentang radiasinya atau energi yang merambat tanpa melalui perantara. Ya, dia melalui gelombang, ya, melalui gelombang. Nah, spektrum gelombang ini terbagi-bagi menjadi 7 macam. Ada gelombang radio, lalu ada gelombang cahaya, sinar X, ultraviolet, ada juga sinar gamma, ya, yang akan kita bahas tentang kekuatan, frekuensinya, panjang gelombangnya, dan apa saja kegunaan maupun dampak dari radiasi elektromagnetik. Kau pencet pesan itu. Sudah tuh kau jenguk passwordnya. Di bawah pesan Ustaz kirim kan. Ya. Iya, masuk situ, Be. Nah, dari radio elektromagnetik kita belajar tentang studi-studi di mana gelombang itu aplikasi Zoom ya bermanfaat. Seperti kalau di rumah itu ada televisi, ada radio, telepon seluler, ya, dan juga beberapa riset luar negeri yang menggunakan gelombang elektromagnetik, ya. Nah, pada dasarnya radiasi elektromagnetik ini dibahas atau dikaji secara mendalam oleh seorang ilmuwan yang bernama James Clerk Maxwell, ya, yang lahir pada tanggal 1831 sampai 1879. Bagaimana dia membahas tentang gelombang elektromagnetik ini berdasarkan hukum Coulomb, hukum Biot-Savart, dan hukum Faraday. Ya. Next saja. Jadi kalau gelombang elektromagnetik ini dia merupakan gelombang transversal, ya, yang memiliki frekuensi dan juga panjang gelombang. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya, antara satu puncak dengan puncak yang lain itu disebut frekuensi, dan ini adalah panjang gelombang. Arah sumbu X merupakan arah perambatannya. Kalau kalian masih ingat, kita belajar tentang medan magnet. Medan magnet itu simbolnya B. Medan listrik E. Jadi ini dia segitiga, ya. Kalau kalian belajar tentang medan magnet itu ada kaidah tangan kanan, ya. Dimana kalau kalian bisa gunakan 3 jari, ya, 3 jari seperti ini, ya. Ini arah perambatannya. Nih, satu ke atas, ya, yang jari misalnya sebagai kuat medan, dan X adalah jari tengahnya. Tony makan. Gimana? Dengeran ya? Dengar. Tony makan, Tad. Nggak apa-apa sambil makan. Kan nggak puasa lagi. Kalau ditelas, nah dilarang baru. Oke, lanjut. Jadi kita pernah belajar bahwa gelombang itu memiliki frekuensi yang panjang gelombang dengan hubungan C sama dengan F dikali lambda. Ya, ini pelajaran tentang gelombang. Kita skip karena bahasan kita lebih kepada radiasi, ya. Ini adalah sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Ini yang
Ini beberapa sumber gelombang elektromagnetik, ada osilasi listrik, ada sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber alami dari sinar UV atau ultraviolet. Kalau cewek-cewek pasti sudah kenal dengan UV karena biasa berhubungan dengan krim matahari ya. Nah, jadi kalau yang nggak mau kulitnya hitam biasanya beli krim untuk menangkal radiasi sinar UV. Ada juga inframerah dari lampu merkuri, lalu penembakan elektron, ada sinar X. Nah, yang biasa kalau orang mau cek kesehatan tulang atau organ-organ di dalam tubuh menggunakan sinar X untuk rongsen ya. Rongsen itu proses mengetahui keganjalan atau kelainan di dalam tubuh manusia. Lalu ada inti atom yang tidak stabil, dia akan menghasilkan sinar gamma. Kita lebih membahas tentang spektrum gelombang, ya. Spektrum gelombang ini terbagi-bagi berdasarkan daya tembus atau Belum ya Kak, masih belajar ini. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat gambarnya kelihatan enggak? Ya. Kelihatan. Kelihatan ya. Di sini ada yang paling rendah, ada gelombang radio. Gelombang radio dengan frekuensi 10,0 sampai 7 ya. Ada juga gelombang frekuensi, lalu gelombang inframerah, infrared, ada gelombang cahaya, lalu sinar ultra ungu, UV, sinar X, lalu yang terakhir yang paling besar daya tembusnya adalah sinar gamma. Nah, ini adalah beberapa contoh kegunaan-kegunaan ya berdasarkan spektrumnya. Jadi kalau yang paling besar daya tembusnya tapi ionisasinya lemah. Sinar gamma contohnya gunanya untuk radioaktif. Kalau sinar X untuk rongsen tadi. UV cahaya, ya ada matahari, terus infrared digunakan untuk microwave, ya radio. Lalu ada gelombang mikro untuk radar, ya biasanya pilot gunain radar buat nentuin letak atau posisi pendaratan atau landing ya. Lagi. Next. Oke, kita bahas satu-satu. Ada gelombang radio. Oke, selamat datang yang baru datang. Silakan ikuti pembelajarannya. Kalau yang belum ubah nama, silakan ubah nama asli ya, jangan nama palsu. Ya, videonya diaktifkan supaya tampak apakah itu robot atau manusia. Ada yang robot di sini? Nggak ada ya? Oke, kita bahas tentang gelombang radio. Gelombang radio ini mulainya dari 30 kHz ke atas. Panjang gelombangnya antara 10,2 sampai 10,6. Ya, ada yang nyebutin 10 sampai 10,7 ya. Jadi kalau AM itu biasanya 10,4 sampai 10,7. Sementara yang FM ya, ada yang amplitudo, ada yang FM untuk siaran biasanya. Jadi kalau yang FM biasanya di atas 7. Nah, ini kira-kira animasinya ya atau gambar bagaimana
gelombang dari radio bekerja. Ya, jadi dia memancarkan sinarnya sehingga ditangkap oleh perangkat radio sehingga sumber suara bisa didengar oleh para pendengar radio. Lalu di sini juga ada gelombang televisi yang juga mirip, namun jangkauannya cukup kecil sehingga harus menggunakan satelit yang jaraknya jauh dari bumi sehingga bisa mencakup ke semua wilayah siaran ya, sehingga satelit itu nggak ada yang terlihat oleh mata ya di langit bumi ya, tapi di luar di angkasa. Lalu ada gelombang microwave ya, gelombang mikro yang dimanfaatkan untuk radar ya, pesawat radar, singkatannya radio detection and ranging ya, bisa juga digunakan untuk menentukan jejak sebuah benda. Nah, ini adalah persamaan dari penerimaan pemancaran. Lalu ada infrared. Infrared meliputi daerah frekuensi 10⁻11 Hz. Hz itu adalah satuan dari gelombang ya. Jadi Hz itu Hz bacanya. Sampai 10⁻14 Hz. Atau daerah panjang gelombang 10⁻⁴ cm sampai 10⁻⁻1 cm. Kenapa Haji Bagus? Ada yang mau ditanyakan? Di unmute aja kalau mau bertanya. Nah, kalau ada yang mau nanya, boleh silakan di unmute. Oke. Jadi sinar inframerah gunanya untuk memotret benda yang jauh dan tertutup oleh kabut atau awan. Nah, biasanya kalau ini gunanya untuk mengecek suhu tubuh ya. Jadi infrared ini gunanya untuk mengecek suhu tubuh dan bisa juga digunakan di remote televisi. Jadi kalau kalian punya remote biasanya sinarnya itu warna merah. Nah, itu infrared. Ya. Dan juga kalau ada kacamata khusus untuk ngecek apakah di sini terdeteksi ada makhluk hidup atau tidak di kegelapan, ya itu bisa pakai infrared karena kelihatan pasti. Karena makhluk hidup pasti punya suhu tubuh yang berbeda dengan berbeda. Oke. Lalu ada cahaya tampak. Cahaya tampak yang tentunya bisa dideteksi oleh mata manusia. Ya. Panjang gelombangnya bervariasi tergantung pada warnanya. Di sini ada merah, kuning, hijau, ya, biru, ungu, bejiku ibinnya di sini. Nah, di sini bisa lihat, ya. Ini adalah rentang dari beberapa nanometer cahaya tampak itu, atau gelombang namanya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Lalu ada sinar UV. Sinar UV di atas dari sinar tampak atau cahaya tampak dengan frekuensi 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz. Atau dalam daerah panjang gelombang 10⁻⁸ meter sampai dengan gelombang ini dihasilkan oleh atom atau molekul nyala listrik. Kalau sumber utama UV adalah matahari untuk bumi. Sehingga memang kalau mau memanfaatkan gelombang UV itu ya, yang paling tidak pernah habis adalah matahari ya. Lalu ada sinar X di atasnya dengan frekuensi 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz dengan gelombangnya sangat pendek. Jadi kalau frekuensinya besar, maka panjang gelombangnya pendek. Jadi kalau dia besar frekuensi, justru malah panjang gelombangnya semakin pendek.
Terbalik kalau seandainya panjang gelombang lebih besar, frekuensinya justru malah lebih kecil. Oke, kalau yang frekuensinya lebih besar, biasanya daya tembusnya lebih besar lagi. Ya. Daya tembusnya lebih kuat, sehingga dia bisa menembus plat aluminium setebal 1 cm dan kayu ya beberapa sentimeter. Jadi kalau sinar X bisa digunakan untuk menembus benda-benda, namun dengan ketebalan tertentu. Bisa juga digunakan untuk rongsen karena dia bisa menembus badan atau tubuh manusia, ya, sehingga tampak susunan tulang manusia. Jadi kalau orang biasanya kecelakaan, harus dirongsen biar kelihatan apakah ada tulangnya yang patah atau bergeser, ya, dan lain-lain, ya. Nah, dan yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma punya frekuensinya tinggi, 10⁻13 sampai dengan 10⁻10 Hz. Dan panjang gelombangnya lebih pendek, 10⁻11 cm sampai 10⁻8 cm. Dan dia adalah sinar yang paling besar daya tembusnya. Sehingga kalau dia kena ke jaringan tubuh manusia, maka otomatis manusia tersebut akan terpapar sinar radiasi gamma. Kalau sinar radiasi bisa terkena tubuh manusia, kemungkinan besar maka manusia yang terpapar itu akan kena penyakit kanker, ya, akibat dari paparan radiasi. Dan kalau berlanjut sampai dengan waktu yang lama, maka akan menyebabkan kematian, ya, bisa jadi menyebabkan kematian. Nah, ini ada 3 sinar gamma. Ini ada 3 spektrum, ya. Oke. Ini. Ya. Kedengaran sudah? Kedengaran ya? Iya, Pak. Ya. Nah, tadi Ustadz sudah bilang bahwa gelombang radio itu ada 2 macam, yakni ada AM dan FM. Ya, jadi kalau AM itu adalah sistem amplitudo modulasi. Sementara FM adalah sistem frekuensi modulasi. Yang sering digunakan pada stasiun radio sekarang adalah FM, karena jaringannya lebih luas. Nah, kalau untuk komunikasi radio juga ada gelombang radio dengan saluran MF dan HF. Lalu yang berikutnya ada UHF dan VHF. Beda ya, kalau dia yang MF dan HF, dia dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Kalau yang UHF, dia sampai menembus lapisan atmosfer atau ionosfer sehingga dapat mencapai satelit. Jadi gelombangnya lebih panjang, ya, lebih besar.
untuk UHF. Adalah manfaat dari gelombang mikro. Beberapa pemanfaatan gelombang mikro dalam kehidupannya, yakni untuk pemanas microwave, lalu untuk komunikasi radar, menganalisa struktur atomik dan molekul, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, digunakan pada rangkaian televisi, dan juga digunakan untuk mendeteksi objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut, dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Oke, ini adalah microwave. Nah, jadi kalau biasa masak ayam, ya kan, daging biar lembut, pakai microwave ini kan. Nah, dia pakai sinar mikro. Lalu ada sinar inframerah. Nah, kalau ada yang pernah terapi atau rongsen, biasanya menggunakan sinar inframerah, atau juga terapi sendi. Nah, kalau ada alat kesehatan yang punya sinar merah dan menghasilkan panas, ia artinya menggunakan sinar infrared. Beberapa pemanfaatannya adalah untuk fotografi, deteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, satu fotografi diagnosa penyakit, remote control pada berbagai peralatan elektronik, termasuk alarm pencuri, ya, untuk mengeringkan cat pada motif, dan masih banyak lagi. Ya. Ya udah nanti bayar siang bayar jam-jam itu jam 2. Oke. Berikutnya adalah sinar tampak. Sinar tampak membantu penglihatan mata manusia, juga digunakan sebagai sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi, dan juga ada lampu sensor, ya. Berikutnya ini sinar ultraviolet, digunakan untuk proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Karena kita tahu pada proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan sinar matahari. Ya. Nah, sebenarnya yang dia butuhkan adalah sinar ultraviolet. Kita juga membutuhkan sinar matahari atau sinar UV ini untuk pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Kalau kalian yang sekarang lagi isolasi mandiri di rumah, lagi stay at home, jangan lupa untuk paling tidak meluangkan waktu banyak sampai supaya kita minde ya. Itu juga digunakan membunuh kuman penyakit, dan juga bisa digunakan untuk
Ustaz, suara yo. Jelas suara yo. Bentar. Saya pakai mikrofon. Itu aja. Lalu yang berikutnya, penggunaan sinar X ini digunakan untuk analisis struktur bahan kristal. Jadi berapa kepadatan bahan atau kristal itu bisa dideteksi dengan menggunakan sinar X. Nah, Mama kurung nggak nyawa? lalu digunakan untuk mendeteksi keretakan atau pada logam, mengoreksi barang-barang di bandara, udara atau pelabuhan. Ini adalah salah satu contoh penggunaan sinar X, yakni Röntgen. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma dimanfaatkan di dunia kedokteran untuk terapi kanker, ya, karena daya tembusnya atau daya lebih besar. Lalu digunakan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi makanan, bahan makanan kaleng, ya, sebelum diedarkan harus disinar gamma dulu supaya bakteri atau virus itu mati. Lalu juga dimanfaatkan dalam bioteknologi, ya, untuk pembuatan varietas tanaman unggul yang tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Dan yang terakhir untuk mengurangi populasi hama tanaman. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak tentang kegunaan radiasi elektromagnetik? Kalau yang ada boleh silakan di unmute. Kita diskusi. Kalau tidak kita lanjut. Tidak ada? Oke, lanjut ya. Kita bahas tentang kita bahas tentang bahaya radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ini punya manfaat, tapi juga banyak dampak negatif dari radiasi elektromagnetik. Beberapa bahayanya, nah, kalau kita lihat di sini ada radiasi UVB dari ultraviolet. Tapi kalau ultraviolet itu ada yang UVA dan UVB. Nah, ini bahaya radiasi yang UVB. Dia bisa menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan menjadi fertil, sehingga tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Lalu pulsa microwave menimbulkan efek stres pada kimia saraf otak. Berikutnya fenomena dari efek rumah kaca ini. Dampak dari sinar UV, yakni terjadinya lapisan ozon yang bolong akibat dari jenis UV itu yang bisa menembus permukaan bumi dan bahkan bisa menyebabkan
kulit manusia itu radang atau bahkan kanker kulit. Berikutnya ya ini radiasi HP. Nah, bagi kalian yang hobi main HP, ternyata HP juga punya radiasi, ya. Bisa menghasilkan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala karena adanya kerusakan sel saraf, kelelahan karena menurunnya kekebalan tubuh, gangguan tidur, dan hilangnya konsentrasi serta pemakaian HP bisa menyebabkan kanker otak. Jadi kalau yang hobi main game, teleponan, ya, nonton berjam-jam tanpa ada istirahat, maka kemungkinan besar akan mengalami gejala-gejala ini. Atau bahkan bisa terkena penyakit. Terbukti apa? Sebutkan nama dulu. Kalau mau nanya, sebutkan nama dulu, baru bertanya. Silakan. Siapa tadi yang mau nanya? Belajar dia. Oke, lanjut ya. Bagian besar garis-garis wajah akan keriput apabila terkena paparan sinar UV, baik UVA maupun UVB. Kalau UVA bisa menyebabkan noda gelap, keriput, dan melanoma atau kehilangan hormon melanin ya. Kalau kalian pernah lihat orang yang punya kulitnya putih, ya agak kelainan itu, nah itu adalah penyakit melanoma. Sementara yang UVB itu bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Nah ini banyak lagi ya. Kalau Anda bisa lihat di sini ada kanker kulit, mata, menghitamkan warna kulit, sistem kekebalan tubuh yang menurun. Hati-hati dengan sinar ini bisa menyebabkan kemandulan, sinar gamma, dan menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Prilly, ada yang mau ditanyain? Bagi yang videonya tidak aktif, silakan diaktifkan dulu. Idris, Hidayatullah, Bayu, Zaki, Anissa. Hidupilah, Pak Ustadz kamu. Nah, iya, jangan malu-malu lah. Iya, tak benar. Mana waduh. Tak malu-malu deh ni. Paling ngenyik gini. Ketik malu deh ya, waduh. Minal aidin wal faizin ya. Karena walaupun Toxic deh, toxic. ini masih suasana lebaran, ya, jadi Ustaz mau ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum ya manawasiyanakum minal aidin wal faizin.
Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf Ustaz. Yo. Dosa-dosa gue. Saat maaf, selama ini aku berkesalahan yo. Maaf Tat. Maaf juga aku tak. Ada yang nanya? Lu udah ngerti semua? Apa dia? Dayat. Tidak. Hidayat aktifkan videonya. Ustaz, suaranya beresek-beresek itu. Beresek. Kentang. Kentang, P. Kentang. Raka. Wisma. Lanjut PA. Mang. Nah, Hidayat tuh. Jingoan aja ganteng ya. Ardi cuma nyingok dinding we gitu. Raka, nyok dinding, nyok atap yo. Oke. Nggak ada yang mau ditanyain? Oke, tahan ya. Kita mau dokumentasi dulu. Cari background yang agak bagus sedikit. Kita mau dokumentasi. Kita belum? Makan Rehan. Sudah? Sudah sih? Mukanya ditampilkan. Anissa. Oke. 1, 2, 3. Nah. Mari tahan dulu ya. Wow, Prilly 2P. Prilly Sultan. Anjay. Di akun bok. Sekali. Siap. 1, 2, 3. Mana nih kamu? Oke, 1. Cheese. Wisma. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Aku screenshot teh. Sudah apa? Screenshot. Iya, sudah di foto.
Nah, Rel. Enggak, aku rasa kayak Udah bentik. Aku. Udah. Oke, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Yo, Tat. Sama. Lanjut nanti tugas Yo, kalian Tat. ya mengerjakan latihan online di Edumu. Nah, yo, Tat. Tat, Edumu tuh login siap mana, Tat? Hah? Edumu tuh login. HP Dimas Kentang. Tidak, oh, aku tuh bingung. Akun Edumu Akun Edumu, Tat. Yang di-upload Iya. bukan, Tat? sudah diupload. Edumu dengan Pego. Usai. Oke, jadi kalian mengerjakan soal latihan di Edumu itu adalah soal-soal untuk persiapan UAS juga ya. Nah, isinya tentang materi terakhir, dan ini radiasi gelombang elektromagnetik. Apa yang kita pelajari hari ini itu dibahas di soal-soal yang akan kalian jawab. No gelap yang aku. Nyala dong. Nanti besok kita juga akan belajar seperti ini lagi untuk mata pelajaran kimia. Ya, bahas tentang materi sama berhubungan. Oke, Tat. Ya, namun berbeda bakasan. Kalau sekarang kita belajar tentang radiasi elektromagnetik, pada pelajaran kimia kita akan belajar tentang radiokimia, tentang radiasi, namun lebih banyak berhubungan tentang sinar UV tadi ya. Ada sinar alfa, beta ya, gamma. Ada juga unsur dari radiasi kimia. Terima kasih sudah belajar. Saya ucapkan tadi sekali lagi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ya, Saya Tat. tutup ya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.